Di ruang fraksi PDI Perjuangan Gedung DPR RI, Anggiat Pasaribu hadir didampingi oleh kerabatnya. Di hadapan awak media, Anggiat meminta maaf kepada Arteria dan ibunya atas keributan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta yang berujung pada aksi saling lapor. Usai meminta maaf, Anggiat langsung menghampiri Ibunda Arteria Dahlan, Wasniar Wahab. Ia meminta maaf atas perbuatannya sambil bersimpuh di hadapan Ibunda Arteria Dahlan. Indu di sini nggak mau cari pembenaran, nggak segala macam. Indu kilaf, Indu salah. Salah banget, nggak ada pembenaran dari perbuatan itu. Semua jadi gaduh. Untuk semuanya Rindu minta maaf, khususnya sama ibu, sama abang. Udah sekurang ajar itu Rindu bikin. Rindu maaf aja, maaf aja. Ibunda Arteria Dahlan, Waniar Wahab menerima permintaan maaf Anggiat Pasaribu, namun ia masih terpukul atas laporan yang dibuat Anggiat Pasaribu di Polsek Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya sejak awal kami sudah memaafkan. Cuma kami heran kok masih dilaporkan. Nah itu. Sementara Arteria Dahlan juga memaafkan Anggiat Pasaribu. Namun untuk proses hukum, Arteria Dahlan masih akan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya. Penganiayaan seorang pria hingga tewas terekam CCTV dan viral di media sosial. Motif pelaku beraksi karena cemburu buta. Sebuah rekaman CCTV yang berisi penganiayaan seorang pria hingga tewas di sebuah toko tembakau viral di media sosial. Aksi penusukan ini terjadi pada 15 November lalu di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tim Buru Sergap Untung Seropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap 2 pelaku di tempat persembunyiannya di rumah rekannya. Kepada petugas, pelaku mengaku membuntuti korban dari rumahnya hingga ke lokasi kejadian karena sakit hati pacarnya akan menikah dengan korban pada bulan Januari mendatang. Terus? Saya ikuti. Setelah itu? Korban berarti tempat tembakau. Saya lurus putar balik dari Pasar Besar kembali ke tempat korban. Motif tersangka melakukan perencanaan dan pembunuhan terhadap korban yaitu motif karena terbakar api cemburu, di mana tunangannya korban adalah pacar dari tersangka juga. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 2 buah motor, handphone, dan badik milik tersangka. Kedua pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemerkosa dan pembunuh bocah perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku berusia 17 tahun dan diketahui kerap menonton video porno. DNS remaja berusia 17 tahun ditangkap polisi setelah memperkosa dan membunuh bocah perempuan di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka membunuh korban yang masih berusia 10 tahun dan melakban serta membungkus jasad korban di dalam karung. Sebelum dibunuh, korban diperkosa dalam sebuah gubuk tak jauh dari rumah mereka. Menurut pengakuan pelaku, ia memperkosa korban karena terpengaruh film porno yang sering ditonton lewat telepon genggamnya. Kita berdasarkan keterangan saksi mengatakan korban ini pergi untuk mengaji jam 17.30. Seharusnya kembali ke rumah itu sekitar jam 7 malam. Tetapi sampai jam 22.23 belum ada juga. Sehingga diumumkan dicari. Kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi rumah korban dalam kondisi sudah meninggal, di dalam karung dengan kondisi di mulut dilakban dan tangan dilakban, serta ada luka. Ada luka pada jidat dan kening, luka akibat benda tumpul sesuai dengan hasil otopsinya. Akibat perbuatannya, tersangka kini dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda berusia 24 tahun dilaporkan ibu kandungnya ke polisi karena menjual perabot rumah orang tuanya.
Uang 30 juta rupiah hasil penjualan habis untuk membelikan hadiah untuk kekasih. Atap rumah Paliem di Dusun Paten, Kapanewon, Pundong, Bantul, Yogyakarta didapati tanpa genteng sama sekali. Ya. Rumah ini tidak lagi memiliki daun pintu dan perabot rumah. Seluruh perabot rumah seperti meja, kursi, lemari dijual oleh Dwi, anak sematawayangnya. Dwi menjualnya tanpa sepengetahuan sang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Paliem yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Dwi kemudian melaporkan anak satu-satunya itu ke polisi. Setelah Mbak Pali pergi kerja itu aja kejadiannya kan jual-jualan ini. Sebelumnya ya biasa-biasa aja, tapi ya kalau misalnya marah ya gitu-gitu si Dwi-nya sama ibunya. Ya mama ora gelem menuruti anak piye ngoten misalnya gitu aja. Berani gitu, berani ya. Kepada polisi, Dwi mengaku uang 30 juta rupiah hasil penjualan perabot untuk memberi hadiah gadis yang baru dikenalnya sebulan lalu. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri. Nanti akan kami sampaikan barang-barang yang dijual cukup banyak. Ibunya melaporkan ke Polsek Pundong. Kami pun berupaya untuk memediasi, tapi rupanya ibunya sudah kewalahan dan tetap berniat untuk melanjutkan kasus tersebut. Sang ibu tak menyangka anak sematawayangnya ini tega menjual perabot rumahnya hingga tidak tersisa demi seorang perempuan. Ya dikasihkan perempuan itu. Berarti buat untuk foya-foya ya? Jangan untuk perempuan itu. Ya diminta ke perempuan, katanya punya mantingan, tapi ya namanya kerek itu istilahnya. Ya itulah. Perempuan itu pacarnya? Ya enggak tahu ya. Wong kenalnya aja baru aja aku enggak tahu itu. Kepolisian berusaha memediasi namun tidak berhasil karena sang ibu tetap bersikeras melanjutkan laporan. Kasus ini merupakan delik aduan, polisi memberi kesempatan jika sang ibu hendak mencabut laporannya. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Program stimulus Bangga Buatan Indonesia terus bergulir untuk membantu pelaku usaha kreatif UMKM bertahan menghadapi pandemi. Melalui program ini, masyarakat yang ingin berbelanja produk lokal juga bisa memanfaatkan voucher belanja sekaligus membantu UMKM. Dan berikut laporan Bunga Cingka bersama juru kamera Ari Setiawan dan Bayu Lela Muda. Mamaku bentar lagi mau ulang tahun, tapi aku belum tahu nih mau ngasih kado apa. Aduh, kalau kayak gitu nggak usah bingung deh. Kamu bisa beli produk UMKM lokal negeri kita nih dalam negeri karena udah oke-oke banget. Sekaligus kamu bisa berhemat dengan cara klaim voucher belanja di e-commerce. Wah, gimana tuh caranya? Susah nggak? Gampang banget caranya nih, aku kasih tahu ya. Nah, Anda juga ya pemirsa yang sudah gajian, ingin berbelanja tapi tetap ingin berhemat. Pastikan untuk klaim voucher belanja di e-commerce seperti kami. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mendukung para pelaku UMKM melalui program Stimulus Bangga Buatan Indonesia sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Dan tidak perlu khawatir, karena voucher ini dapat digunakan hingga tanggal 12 Desember 2021 untuk produk UMKM seperti fashion, termasuk dengan kosmetik dan skincare, kuliner, dan kria, melalui e-commerce yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher promo sebesar Rp100.000 hanya dengan berbelanja produk UMKM sebesar Rp200.000. Klaim voucher program Stimulus Bangga Buatan Indonesia bisa ditemukan di 11 e-commerce yang sudah menjadi mitra dalam program ini. Selain belanja melalui platform e-commerce, untuk mengetahui merchant UMKM apa saja yang terdaftar dalam program ini,
Anda bisa melihatnya melalui website Stimulus Bangga Buatan Indonesia Kemenparekraf. Setelah mengetahui merchant atau toko maupun produk yang akan dibeli, melalui website SBBI Strip Kemenparekraf, Anda tinggal menyalin kode atau langsung mengklik URL toko. Kemudian berbelanja dengan nominal di atas Rp200.000. Saat hendak membayar, masukkanlah kode vouchernya. Namun saat ini sejumlah merchant sudah otomatis memasukkan potongan harga, sehingga saat Anda membayar akan otomatis mendapat potongan harga Rp100.000. Wah, ternyata lumayan banget ya dapat potongan 100.000. Aku jadi mau belanja produk lain lagi nih. Betul banget. Belanja udah, sekarang kita makan yuk. Kita juga bisa loh beli produk kuliner yang ikutan program Stimulus Bangga Buatan Indonesia supaya dapat potongan harga 100.000. Wah, ternyata sangat mudah ya dan bisa meringankan keuangan kita. Nah, betul. Ayo kita semua menjadi pejuang negeri, bangga buatan Indonesia, dan terus membeli produk-produk UMKM. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Ari Setiawan, Bayu Muda, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.